Terima kasih Ibu Risa ya. Ini barusan saya sudah melihat dan mengamati kegiatan pasca observasi, di mana sebenarnya bukan pasca ya. Jadi observasi itu tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya. Terkadang kekurangan yang kita alami itu tidak bisa terlihat oleh diri kita, yang bisa melihat orang lain. Bukan berarti kita mengobservasi itu menghakimi, enggak ya. Justru kita itu kegiatan observasi itu sebenarnya adalah kegiatan kolaborasi untuk bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kalau dalam hal ini ya apakah observasi itu harus pembelajaran? Enggak. Jadi di kegiatan-kegiatan lain boleh kita mengobservasi. Nah, nanti di situ pasti ada temuan-temuan, kekurangan-kekurangan yang nanti kita kolaborasikan untuk kita cari jalan keluarnya. Jadi di kegiatan observasi yang dilakukan Ibu Risa ke Bu Mary, tadi ada temuan nih, ya. Bu Mary merasa ketika Bu Mary melakukan pembelajaran di kelas masih ada kekurangan, ternyata ada peserta didik yang kurang aktif, terus dan Bu Mary sudah berasumsi bahwa ketidakaktifan peserta didik itu dikarenakan pembentukan kelompok yang kurang efektif. Padahal sebelum pembentukan kelompok itu Bu Mary sudah melakukan diagnosis awal untuk bisa mengetahui gaya belajar peserta didik yang ada di kelas. Jadi gini, nah ini saran saja, saran. Jadi di dalam membuat sebuah perangkat pembelajaran itu kita tidak boleh serta-merta. Saya mau pakai model pembelajaran ini aja, saya mau pakai media ini, saya mau pakai metode ini. Tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama kita menganalisis keadaan sekolah, sehingga kita bisa tahu media yang akan kita gunakan ini mendukung enggak sekolah kita. Misalnya Bu Mary mau pakai media PPT, mana di situ kita harus melibatkan yang namanya LCD proyektor. Tetapi di sini misalkan tidak ada tenaga listrik, nah itu tidak bisa dipaksakan. Ya, kita harus tahu daya dukung di sekolah kita, terus sumber daya yang ada di sekolah kita. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek itu. Ya, gitu. Terus tadi sebenarnya tidak masalah Bu Mary itu berasumsi untuk bisa mencari sebuah solusi, ya, berasumsi. Wah, mungkin ini gara-gara pembentukan kelompok yang tidak efektif. Itu boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau beda data itu maksudnya seperti apa? Sebuah permasalahan yang terjadi di kelas itu silakan dianalisis. Pembelajaran saya tadi kurang efektifnya di segi apa ya? Oh, keaktifan peserta didik kurang. Itu sudah permasalahan ada muncul. Nah, setelah permasalahan itu muncul, silakan dicari alternatif solusi. Alternatif solusi itu bisa wawancara dengan dengan teman yang ahli, terus bisa mencari referensi dari jurnal-jurnal. Misalkan nih, dari jurnal yang judulnya tentang mengaktifkan peserta didik di dalam kelas itu banyak. Nah, setelah itu mendapatkan beberapa referensi tentang alternatif solusi, silahkan itu diidentifikasi. Kira-kira alternatif solusi mana yang cocok untuk saya terapkan di sekolah kami dengan model gaya belajar peserta didik yang seperti ini, daya dukung sekolah yang seperti ini, dan sumber daya manusianya yang seperti ini. Itu silahkan dianalisis itu. Oh, sepertinya referensi ini yang cocok. Nah, setelah alternatif solusi itu dipilih, itu tidak serta-merta langsung kita buat perencanaan, tapi dimitigasi dulu. Dimitigasi, alternatif solusi yang saya pilih itu dimitigasi, kita cari kelebihannya apa dari alternatif solusi ini. Terus kekurangannya apa?
Ketika kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kekurangan itu kita cari antisipasi apabila nanti kekurangan ini muncul ketika kita melakukan siklus berikutnya. Siklus berikutnya itu kan adalah siklus untuk memperbaiki kekurangan di siklus sebelumnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah dimitigasi, tahu, oh saya memilih alternatif solusi ini untuk mengatasi permasalahan sebelumnya. Oh ternyata masih ada kekurangan seperti ini kalau saya milih alternatif ini. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi apabila kekurangan ini muncul, kita harus berbuat apa? Jangan sampai nanti kekurangan itu muncul di dalam kelas, pembelajaran berhenti, tidak boleh. Ya, guru harus kreatif lah. Misalnya Bu Lisa sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan LCD proyektor, dengan PPT. Ternyata waktu pembelajaran listrik mati, tidak ada tenaga listrik. Apakah terus pembelajaran itu berhenti? Ya enggak. Ya harus bagaimana kalau misalnya itu terjadi, apa yang saya lakukan? Itu namanya dimitigasi. Kelebihan dan kekurangannya, ketika kita tahu kekurangannya, apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi observasi itu bukan semata-mata untuk menghakimi, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita memimpin pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu Bu Risa yang bisa saya sampaikan. Ya, ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.